kemudahan untuk mendapatkan kredit di bidang properti. Nah, ada kebijakan yang namanya loan to value. Jadi loan to value itu artinya adalah udah habis. Kira-kira begini, kalau dulu kita itu mau beli rumah pertama, kedua, ketiga, keempat, itu ya kita ngajuin KPR aja deh. Tapi sekarang nggak bisa. Anda ambil KPR pertama, mungkin nggak ada persoalan. Begitu KPR kedua dan ketiga, itu DP-nya harus nggak boleh cuma 20 atau 10%, minimal ada 30%. Nah, aturan persisnya mana? Itu yang pertama. Yang kedua adalah bagi pengembang. Kalau memberikan kredit pada kredit rumah pertama nggak apa-apa ada inden. Tapi begitu rumah kedua dan ketiga nggak boleh lagi inden. Ini aturan dari Bank Indonesia yang baru. Nah, ini tentu akan mempengaruhi secara signifikan sektor properti. Pertanyaannya adalah kenapa sih mesti dibatas-batasi sektor properti? Sektor properti dilihat dari sisi dua hal, harga dan dari sisi kredit itu naiknya signifikan. Dan biasanya kalau naiknya signifikan itu pada suatu saat akan mencapai satu puncak dan kolaps. Itu namanya bubbles. Nah, jadi Bank Indonesia berpikir bahwa supaya properti ini jangan sampai bubbles, maka dari sisi harga harus dikendalikan dan dari sisi kredit harus dibatasi. Caranya gimana? Ya itu tadi. Begitu beli rumah kedua dan ketiga masih sulit dari sisi DP dan dari sisi inden. Tidak bisa lagi inden. Dulu mungkin tanah masih kosong, masih ada pohonnya, dikapling-kapling, lalu dibuat brosur bisa untuk ke bank, untuk pinjam. Sekarang udah nggak bisa lagi, harus ada rumahnya. Kalau rumahnya 80%, nah baru boleh pinjam ke bank. Jadi itulah beberapa kendala di beberapa sektor yang memang indikasi ekspansinya terlalu tinggi. Intinya adalah, ini sebagai penutup sebelum kita nanti mungkin tanya jawab. Intinya adalah bahwa 2014 itu akan menjadi tahun yang menantang, terutama ketika kita sebagai manusia produksi. Kenapa? Karena memang situasinya tidak terlalu baik, sehingga kita diminta untuk lebih berwaspada dan berhati-hati dalam ekspansi. Jadi kalau ditanya apa lalu lesson learned, pelajaran bagi kita sebagai profesional dan usahawan, sepertinya ekspansi di 2014 itu akan mengalami kendala yang cukup serius. Jadi kalau saya ditanya di bank juga saya ditanya, yang paling baik dilakukan adalah sebetulnya memperkuat struktur. Kalau dari bank itu jelas struktur permodalan dan sebagainya diperkuat. Kalau dari sisi usaha mungkin ya dilihat portfolionya lah. Kalau kreditnya terlalu gede ya dikurangi. Kalau sektor-sektor yang terlalu riskan sehingga mungkin banyak yang macet mulai dikurangi. Pokoknya tahun di mana kita melakukan stabilisasi. Ibaratnya kalau kita ini punya tubuh yang sudah mulai mengembang, gitu ya. Tahun 2014 ini saat kita untuk detox, jadi untuk menurunkan lemak-lemak kita, menghilangkan hal-hal yang tidak terlalu baik bagi tubuh kita, sehingga ketika situasi lebih baik di 2015-2016, kita bisa berlari lebih kencang dengan lebih sehat. Jadi ini lesson learned yang paling penting bagi para profesional dan usahawan. Kita masa-masa yang sulit seperti ini dipakai untuk treadmill, untuk memperkuat ke dalam, mungkin dari sisi SDM-nya, dari sisi mungkin visi misi, mungkin dari sisi apapun yang berbau internal. Intinya adalah memperkuat diri, gitu ya. Sebelum nanti situasinya baik, lebih baik di 2015-2016, kita lebih sehat sehingga bisa lebih ramping dan lebih lincah untuk merespon opportunity yang lebih baik. Nah, semuanya itu tentu harus dikembalikan pada satu jantung masalah yang tadi oleh Ramah Fikar sudah disebutkan. Apa sih yang membedakan kita sebagai profesional dan usahawan biasa
dan profesional usahawan Katolik. Tentu itu harus dimaknai secara lebih dalam, dan mungkin tahun 2014 ini menjadi refleksi yang sangat baik untuk melihat apa yang akan membedakan kita sebagai profesional dan usahawan Katolik dengan profesional usahawan pada umumnya. Karena pertama, profesional dan usahawan Katolik kita mesti lebih baik dari performa apa yang kita bangun sebagai manusia produksi. Tapi kemudian adalah bahwa jangan lupa kita berada dalam sebuah sistem yang lebih besar.